Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kanjengan, kali ini kita berjumpa kembali pada podcast Kanjengan spesial edisi bulan Syuro Festival Kajen Kaping Pitu Sangkan Paraning Kajen. Nah, kali ini dari teman-teman Kanjengan akan membuat buku review 11 buku tentang Syekh Ahmad Mutamakin dan Kajen. Dan pada malam hari ini sudah hadir di samping saya Bapak Sahel Mahfud. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Saat ini napa kesibukanipun? Kesibukannya nggih main-main. Mungkin mengajar ngoten ya. Nggih. Ya di dunia pendidikan intinya. Beliau ini dulu santri Kajen dan insya Allah sampai sekarang juga masih santri Kajen ya. Mondok di pesantren PMH Pusat dan menempuh menimba ilmu di perguruan Islam Atul Falah, kemudian melanjutkan S1 di IPMAFA dan S2 di UIN Malang ya. Dan sekarang sedang menempuh S3 di UIN Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini menulis novel berjudul Kuntul Nucuk Bulan yang di dalamnya bercerita tentang pencarian jati diri seorang santri yang mengisahkan santri tersebut ketika menimba ilmu di desa Kajen ini. Nah, langsung saja kita tanya-tanya kepada Bapak Sahel selaku penulis. Pak Sahel, untuk penulisan buku ini dimulai pada tahun berapa? Kalau tidak salah saya memulainya itu sekitar pertengahan 2014. Ya, pertengahan 2014. Ingat saya kalau bulan Masehinya saya lupa, cuman untuk bulan Hijriahnya saya ingat ketika Rojab. Jadi Rojab itu saya saat itu masih menjadi abdi dalam Kiai Nafe. Jadi saya ingat betul saat itu Rojab itu kan biasanya ada tradisi kholwatan. Ya di PMH Pusat ada tradisi kholwatan. Saat itu saya punya inisiatif untuk nulis novel. Karena saya saat itu sudah menghitung-hitung sepertinya saya tinggal sebentar hidup di Kajen, sehingga saya ingin mempersembahkan sesuatu yang kiranya itu bisa jadi kenang-kenangan untuk Kajen. Jadi saya Rojab mulai menulis, Muharram itu diterbitkan. Di Festival Kajen yang kedua kayaknya. Jadi Rojab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya sekitar 7 bulan. 7 bulan proses pembuatan. Kira-kira apa nih yang melatar belakangi panjenengan menulis novel ini? Selain tadi kan panjenengan menceritakan kalau saya ini sebentar lagi sudah boyong lah dari Kajen gitu. Banyak hal yang melatar belakangi penulisan novel ini. Di antaranya tadi ucapan terima kasih saya sebagai santri kepada kiai saya yang saya bahasakan sebagai para pemangku cahaya rembulan itu. Saya karena beliau sudah bahasanya mengenalkan hidup yang baik, yang harus diikuti, sehingga saya merasa untuk harus berterima kasih. Di antaranya itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya nulis novel, kenapa saya nulis cerita, karena kalau kita menyampaikan pesan melalui sebuah cerita itu akan lebih mudah diterima oleh banyak orang daripada kita nulis melalui artikel atau dalam bentuk opini atau dalam bentuk karya ilmiah. Itu bagus, tetapi untuk secara diterima khalayak itu kurang populis karena bahasanya biasanya kayak tulisan-tulisan ilmiah kan cukup berat.
Jadi kita memang tujuannya ya selain apa namanya tadi persembahan untuk kajian, memang kita ingin menyampaikan pesan khususnya kepada generasi Z, ya, generasi pasca milenial itu, supaya tetap melestarikan nilai-nilai yang ada di pesantren. Karena dengan adanya apa namanya tantangan zaman yang semakin berat ini, jadi santri sekarang itu tantangannya ya apa namanya dalam mencari ilmu dalam mondok itu sangat banyak sekali, sehingga hal tersebut membutuhkan support, membutuhkan dukungan, membutuhkan apa namanya motivasi yang sehingga para santri itu tetap tekun. Nah, kan itu sopo tekun bakal tekan. Jadi tetap tekun anggene ngaji supaya tekan hasil apa yang dimaksudkan. Di balik proses kreatif kepenulisan ini itu bagaimana sih Pak? Kan pada waktu itu panjenengan masih sebagai santri dan juga mahasiswa juga. Bagaimana di tengah-tengah kesibukan Anda tadi panjenengan dapat niki menuliskan menjadi sebuah novel? Ya mengalir aja. Jadi begini, kalau dihitung-hitung secara kalkulatif memang saat itu saya sedang kuliah sebagai mahasiswa di IPMAFA. Juga apa namanya saya jadi abdi dalam, tentunya pekerjaan juga cukup banyak. Di sela-sela itu tentunya kita kalau memang kita komitmen, dan biasanya kalau kita sudah apa namanya sudah ada deadline, artinya ada kesadaran bahwa kita itu waktu kita terbatas, maka mau nggak mau ya kita selesaikan. Kita harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga pikiran. Bahkan saat itu saya nggak punya laptop, akhirnya pinjam laptop teman. Akhirnya ya mau nggak mau seperti itu, karena ya itu saya kepengen tulisan itu segera selesai supaya saya boyong itu bisa ninggali sesuatu yang bisa jadi kenang-kenangan untuk kajian. Dan ternyata memang di luar dugaan. Saya saat itu nulis biasa saja, nulis ngalir saja. Wong kita nulis juga istilahnya tidak sendaki-ndaki atau harus ada outline-nya macam-macam. Kita ngalir saja. Karena apa namanya kita juga meskipun saya yakin ya banyak sekali kekurangan, tapi ternyata pada kenyataannya buku ini ternyata juga diterima oleh banyak kalangan, bisa diterima oleh banyak kalangan. Jadi secara proses kreatifnya ya seperti itu. Nah, untuk bagaimana kita menemukan ide, bagaimana kita menggali sumber data, ya memang dari membaca tidak dibatasi hanya pada buku. Bisa pada kejadian, pada peristiwa yang kita alami, pada cerita-cerita yang kita alami sendiri atau cerita yang dialami teman kita. Maka di situ beberapa memang ada cerita-cerita teman saya, ada cerita saya sendiri, ada cerita teman saya. Maksudnya ya itu dikompilasikan menjadi sebuah novel yang fiktif, tapi basicnya memang faktual. Termasuk juga kalau kita menulis sesuatu yang ada hubungannya dengan sejarah, maka kita tidak boleh lepas dari sumber-sumber primer. Artinya memang seperti bukunya Pak Kiai Sanusi, Syekh Ahmad Al-Mutamakin, bukunya Kiai Rifai tentang Syekh Ahmad Al-Mutamakin, bukunya Mas Milal Bizawi, Gus Milal Bizawi tentang Syekh Ahmad Al-Mutamakin, bukunya Solo Kiai Cebula itu Pak Ubaidillah, itu juga jadi sumber primer. Selain itu juga saya melakukan wawancara Kiai Nafe, Kiai Zaki, Kiai Thayyib Daiman, Kiai Kespoh, Gus Umar. Dan itu dari beberapa wawancara itu juga jadi sumber primer saya dalam menulis buku. Meskipun dari novel ini bukan mengupas tentang sejarahnya Mbah Mutamakin,
tetapi kan kita tetap harus mengacu pada buku-buku yang sumber primer tadi. Jadi kalau yang saya tuju adalah pesan-pesan yang ditinggalkan oleh Mbah Mutamakin itu. Agar ya generasi sekarang itu bisa mengetahui lah ya, oh ternyata itu Mbah Mutamakin mempunyai banyak pesan-pesan tersirat yang beliau tinggalkan pada peninggalan beliau. Seperti di masjid kan ada mimbar, lalu juga papan dairah itu, terus yang di langit-langit itu ada daerah zikir juga ya Pak. Nah di mimbar masjid itu kan salah satu ornamen simboliknya Kuntol Nuncuk Bulan, dan panjenengan menjadikan itu sebagai judul. Kenapa panjenengan memilih itu Pak? Kan ada yang lain, mungkin Gajah Trisula atau yang lain, kok yang dipilih Kuntol Nuncuk Bulan? Pada pelaksanaannya saya pas nulis itu saya tidak punya judul sebelumnya. Saya nulis gitu aja. Pas pertengahan saya terus kemudian mendapatkan inspirasi itu. Saya di mimbarnya Mbah Mutamakin ada burung bangau mematok rembulan itu. Terus kemudian saya merasa tertarik untuk menjadikan judul karena ini ikonik. Artinya meskipun secara bahasa itu bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa ini itu mengandung sebuah istilah yang sangat dalam, mengandung sebuah peradaban yang sangat luas. Jadi Kuntol Nuncuk Bulan itu kan, kuntul itu kan simbol burung itu. Di dalam Quran itu banyak sekali simbol burung, itu adalah simbol kemerdekaan, simbol kebebasan, simbol kepasrahan total kepada Sang Khalik. Kan alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah, dan seterusnya itu banyak ayat-ayat itu yang menunjukkan bahwa burung-burung itu adalah hewan yang disimbolkan mereka itu kepasrahannya total, karena mereka dalam terbang itu kan tantangannya sangat berat. Pertaruhannya adalah nyawanya sendiri. Apalagi kuntul itu kan secara fisiknya juga kecil. Tapi dia bisa terbang bermil-mil. Jadi meskipun kecil karena dia punya cita-cita yang tinggi, dia meninggalkan dunia. Tidak seperti kalau dalam ayat yang lain itu ada simbol orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang dia lebih suka kepada kehidupan dunia itu disimbolkan seperti anjing. Di ayat yang lain, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan lebih cinta pada kehidupan dunia itu diibaratkan seperti anjing. Maka simbolisasi anjing ini ada kaitannya dengan ceritanya Mbah Mutamakin juga. Ketika beliau tirakatan, terus mengikat diri beliau di dalam pada sebuah tiang saat berbuka, terus 40 hari puasa kan. Kemudian apakah itu betul-betul keluar anjing yang secara nyata bisa dilihat secara fisik, atau secara simbolik itu keluar nafsunya, artinya bisa mengalahkan nafsunya. Nah, itu kalau saya kontekskan dengan Kuntol Nuncuk Bulan, bahwa di Jepara itu ada sebuah mahakarya yang luar biasa, yaitu namanya Macan Kurung. Ini ada kaitannya. Jadi Macan Kurung itu merupakan sebuah ukiran yang terbuat dari sebuah kayu balok jati yang utuh, ditatah terus membuat sebuah sehingga terbentuk sebuah sangkar, sangkar macan itu atau kurungan macan itu, terus ditatah terus tanpa ada sambungan
lem, tanpa ada sambungan kayu, tanpa ada apa namanya pakunya. Jadi ditata terus sehingga bisa terbentuk macan di dalam kurungan itu. Nah, dalam apa namanya filosofi di orang Jepara itu dimaknai sebagai bahwa jati itu jati diri manusia. Dan macan itu disimbolisasikan sebagai nafsu. Nah, itu kan hampir sejenis dengan anjing dalam hal satu galak. Nah, kalau kita dengar istilah pesantren kan ada istilah satu galak itu ya, termasuk macan itu kan gitu. Jadi itu tidak bisa terlepas dari kayu jati itu. Nah, seorang bisa menemukan jati dirinya. Kalau dalam konsep macan kurung itu, dia harus mencari nafsunya dan mengurung nafsunya. Dan nafsu itu tidak bisa terlepas dari dirinya. Jadi bisa mengendalikan nafsunya. Nah, ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, maka cita-citanya, jiwanya yang bersifat samawi ini itu bisa terbang, bisa mematuk rembulan, mematuk cahaya rembulan. Dan cahaya rembulan itu dalam bahasa Al-Quran itu dibahasakan sebagai nur. Walladzi ja'ala syamsa diya'an. Kalau syams matahari itu diya, cahaya yang terang benderang, ketok kabeh padang jinglang. Itu biasanya dimaknai juga sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi kalau wal qamara, terusnya ayat wal qamara nuran. Qamar itu atau rembulan cahayanya itu dibahasakan sebagai nur. Karena nur itu teduh, meneduhkan, menenteramkan. Tetapi bisa menggerakkan. Coba sampean lihat hurufnya nur. Nur itu nun pertama kali itu ringan, lembut. Jadi kalau dalam bahasanya tokoh linguistik Arab itu ada namanya Syekh Ibnu Jinni. Dalam kitabnya Khosois disebutkan bahwa dalam beberapa kasus itu sering sekali ada munasabatul mabani bil ma'ani. Ada keterkaitan yang erat antara bentuk huruf bahasa Arab dengan maknanya. Contohnya kayak tadi nur. Nur lembut, nun lembut. Tetapi di akhirnya dia bisa menggetarkan. Menggetarkan kita meskipun dia lembut, meskipun dia teduh, itu bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu kalau saya maknai dari situ, nur itu. Sehingga ya ini simbol ini bisa dimaknai atau kita semua sebagai santri bisa mengambil pelajaran bahwa kita belajarlah coba sebagai kuntul yang tidak pernah, artinya dia bisa adaptasi hidup dimanapun, bisa di rawa-rawa, bisa di sawah-sawah, bisa dimanapun bisa, dan dia kuat terbang, tirakat. Jadi tirakat yaitu termasuk ketika terbang kan nggak mungkin dia sambil makan. Memang ketika terbang, ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, ketika kita ingin berhasil dalam belajar, dalam mengaji, ya tentunya itu kita harus tirakat. Harus dalam bahasanya Imam Nawawi ayyajtaniba alal muta'allim ayyajtaniba al asbab asyagilah anit tahsil. Jadi kita sebagai seorang muta'allim, sebagai seorang santri, kalau ingin berhasil dalam belajar, kita harus menjauhi sebab-sebab yang mengganggu kita, yang menyibukkan kita, sehingga kita tidak sampai pada tujuan yang ingin kita capai. Nah, contohnya tadi, kalau kita sebagai kuntul kita ingin mematuk rembulan, tapi kita sudah puas pada kehidupan dunia, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, ya maka famathaluhu kamathalil kalb. Yes, tidak akan sampai pada rembulan. Tidak akan sampai pada cita-cita. Ya, tidak akan sampai pada cita-cita. Jadi pesan itulah yang coba Anda sampaikan melalui novel Kuntul Negeri. Di antaranya. Menarik sekali ya. Kemudian mungkin menjadi pertanyaan banyak pembaca ya.
kan di dalam novel ini tuh ada tokoh yang namanya Kang Fauzan atau Faijan itu ya. Lalu setting tempatnya di Pondok Al-Hikam. Apakah tokoh-tokoh tersebut dan tempatnya juga itu memang panjenengan motivasinya sumbernya itu dari nyata gitu loh, pengalaman nyata. Apakah hanya fiktif tokoh-tokoh tersebut? Ada Kiai Jago juga. Kalau yang namanya novel kan tentunya fiktif. Semuanya fiktif. Novel semuanya fiktif. Termasuk nama-namanya itu ya fiktif itu. Tetapi kan ada yang novel itu realis. Penakuannya mungkin. Artinya realis itu memang basic settingnya itu memang betul-betul ada. Tetapi kan kita tidak ada sampai saat ini, tidak ada sepertinya ya namanya pesantren Al-Hikam kan nggak ada. Terus Kiai Mbah Jogo juga nggak ada. Nah, kita nggak mungkin kalau kita mau novel yang sifatnya faktual itu ya harus sejarah, betul-betul novel sejarah. Sementara ini kan bukan novel sejarah. Jadi ya memang fiktif. Memang fiktif. Yang diolah memang seperti tokoh Mbah Jogo itu ya memang diolah dari beberapa kiai. Jadi ngendikane Mbah Jogo itu merupakan ngendikan para kiai yang kemudian kemudian kita sarikan. Ngendikane ceritane Faijan atau Fauzan itu juga beberapa maksudnya disarikan. Jadi memang fiktif. Tapi ada beberapa yang memang berdasar dari kisah nyata. Artinya yang memang dikompilasikan. Kan itu tadi. Jadi kita dalam merangkai cerita bagaimana novel itu bisa menarik kan begitu. Apakah di awal Anda niki mulai menulis novel itu tidak ada ketakutan yang terbesit gitu loh? Kan ini adalah novel yang lumayan tebal gitu kan, mengangkat setting kehidupan santri, dan itu mungkin kalau ekspektasi awal ya bisa jadi tidak banyak lah orang yang minat, dalam artian seperti masih jarang lah novel-novel berlatar pesantren seperti itu. Justru malah saya menulis itu nggak pernah sampai ke situ, nggak pernah jauh-jauh saya itu. Saya tuh sering ngendikane Kiai Nafek itu. Kiai Nafek sering berpesan itu. Ojo mikir perkara kang durung digawe dening Gusti Allah. Jangan memikirkan sesuatu yang belum dibikin oleh Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh merencanakan, bukan. Artinya yang dimaksud tidak boleh memikirkan sesuatu yang belum diciptakan itu kita tidak boleh terlalu tulul amal. Tulul amal itu kita terlalu banyak berangan-angan sampai kita malah tidak melakukan apa-apa. Itu yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh para sufi. Nah, kalau merencanakan boleh. Nah, maksud saya kenapa saya nulis itu, saya kepengen saat dulu beberapa kali saya pernah menemukan sebuah novel. Nah, contoh saya sebut saja judulnya. Ada masuk novel judulnya Mairil. Itu menceritakan tentang pesantren, tetapi dari sisi gelapnya. Ya tidak dipungkiri bahwa ada kasuistik 1-2 yang seperti itu, yang seperti diceritakan oleh Mairil itu. Tetapi kan itu tidak merupakan representasi dari sepenuhnya pesantren. Akhirnya apa? Akhirnya orang ketika orang non pesantren, orang yang tidak pernah hidup di pesantren, membaca novel Mairil itu, mereka akan punya stigma yang negatif terhadap pesantren. Maka perlu ada kontranarasi yang memang diceritakan, diciptakan oleh dari santri-santri pesantren ini. Nah, dulu ada kayak Pak Habibur Rahman Al-Syairozi itu ayat-ayat cinta kan dulu ada. Terus ketika cinta bertasbih macam-macam. Beliau juga ngupas pesantren, tapi belum sampai pada detail laku di pesantren. Saya kira lebih ke modernitas.
Jadi pesantren tradisional itu belum terjamah. Padahal di pesantren tradisional itu saya tidak tidak maksudnya kayak karya Kang Abi sudah luar biasa. Artinya setiap karya itu punya tempat sendiri-sendiri. Jadi kita melengkapi saja. Novel yang menceritakan tentang pesantren tradisional, khazanahnya itu perlu untuk diungkap, perlu untuk diceritakan, perlu untuk dibaca oleh banyak kalangan. Karena seperti keteladanan kiai, ketawaduan santri, khidmah kepada kiai, tirakat di pesantren itu, kemudian tidak terlalu sibuk kepada hal-hal yang sifatnya duniawi dan hal-hal lain itu kenyamanan hidup di pesantren tradisional seperti itu yang perlu diungkap. Semangat dalam ngaji, semangat dalam khidmah kiai itu yang perlu diungkap. Maksudnya saya ingin kontra narasi kepada novel khususnya Mahiril itu ya supaya tidak ada stigma negatif tentang pesantren, bahwa pesantren itu tidak melulu seperti itu. Pesantren itu ya ngaji, ta'zim kiai, khidmah kiai, tawaduk kepada kiai. Nah, jadi andap asor, istiqomah, yaitu tirakat. Maksudnya itu yang ingin kita sampaikan. Dan ternyata juga ya meskipun begitu seperti buku ini memang beberapa kalangan menilai kayak ya buku desa karena ada basa Jawane macam-macam, tapi ya memang seperti itu. Saya nulis ngalir aja tidak apa-apa. Tapi maksudnya dalam kenyataannya memang setiap yang terlahir itu memang punya mangsa pasar sendiri-sendiri. Artinya saling melengkapi. Seperti novelnya Kang Abik itu bisa diterima semua kalangan. Novel Kuntun Ucuk Bulan juga bisa diterima di kalangan masing-masing. Artinya setiap yang lahir pasti punya mangsa pembaca sendiri-sendiri. Jadi kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah itu ada dua nikmat yang diciptakan Allah untuk makhluk. Yang pertama adalah nikmat ijad, penciptaan. Setelah penciptaan itu pasti ada nikmat imdad. Imdad itu setelah diciptakan pasti dirumati. Dirumati, diberikan tempat, diberikan fasilitas oleh Allah. Nah, itu termasuk juga buku-buku seperti itu. Nah, setiap yang terlahir, bukan cuma buku, setiap yang terlahir pasti punya imdad, nikmatul imdad. Jadi menarik sekali nggih. Panjenengan mencoba memotret khazanah kehidupan pesantren tradisional dalam novel panjenengan ini yang mungkin belum banyak karya-karya serupa nggih. Dan alhamdulillah sekarang malah sudah naik cetak keempat nggih. Cetakan keempat nggih. Setiap cetakan 200 eksemplar, jadi sudah 800-an gitu, kurang lebih niki. Kurang lebih ya. Kalau sekarang saya senang sekarang ini. Teman-teman pesantren banyak yang menulis sekarang. Jadi sastra pesantren sekarang berkembang secara pesat. Kalau dulu kan masih jarang-jarang. Sekarang kayak Neng Hilma Ani, terus Neng Najhati Sarma, yaitu lingkaran itu satu lingkaran itu. Itu satu lingkaran. Dan Nisaul Kamilah itu satu lingkaran. Perempuan itu maksudnya akhirnya terus pesantren punya banyak produk lah, itu yang saya inginkan. Artinya pesantren itu punya distingsi masing-masing, punya peradaban masing-masing. Pasti cerita satu pesantren dengan pesantren yang lain berbeda. Mereka juga punya budaya, punya sisi antropologis yang berbeda dengan yang lain. Contohnya kayak di Krapia. Saya kan beberapa kali tinggal di Krapia. Krapia itu ada istilahnya di sana itu ada istilah-istilah lucu, istilah antropologis gitu. Jadi kayak ada angkringan di sana itu yang ya
nggak pernah tutup, sampai disebut sebagai angkringan murtad. Itu bukan murtad secara apa namanya syariat, bukan, tetapi ya sebutan saja. Nah, itu kan sisi-sisi antropologis yang memang kalau etnik gitu, etnik maksudnya bisa memotret kehidupan. Oh, ada istilah yang khas. Ada lagi orang apa namanya, ada orang jenggoten, apa namanya, jidatnya hitam gitu, celananya cingkrang, jualan pokis-pokisnya luar sekali. Santri-santri kan menyebutnya pokis Wahabi. Nah itu kan sebuah istilah yang etnik, termasuk di kajian ini. Di kajian istilah pek, istilah go, istilah pia-pia, istilah warung-warung apa namanya, situ banyak sekali. Istilah santri kajian itu juga banyak sekali. Yang maksud saya itu ketika semua santri dari setiap pesantren yang ada di berbagai penjuru tanah air ini mau menuliskan khazanah dari pesantrennya masing-masing, itu sangat luar biasa. Jadi kalau setiap pesantren bisa menuliskan dirinya tentang kisah kiainya, tentang keteladanan kiainya, tradisi norma yang dibangun di pesantren itu, maka Indonesia bisa menjadi mercusuar peradaban Islam dunia. Itu tidak sesuatu yang mustahil itu. Apalagi sekarang banyak sekali kiai-kiai muda yang menulis dengan bahasa Arab. Menulis kitab-kitab dengan bahasa Arab itu masya Allah itu. Kalau ya, ada yang nulis dengan bahasa Arab, ada yang nulis novel, ada yang akhirnya terus pesantren menjadi peradaban di dunia gitu. Kalau mau ditelaah lebih jauh lagi, sebenarnya budaya menulis itu kan milik pesantren, literasi baca tulis sudah ya memang itu yang ditanamkan di pesantren seperti itu. Ya sebenarnya apa namanya, untuk pesantren saat ini itu sudah cukup bagus untuk perkembangan literasi. Kalau dulu kan literasi yang di pesantren itu literasi kitab kuning, artinya ya baca tulis kitab kuning. Ya bergerak pada hal itu. Tapi sekarang sudah berkembang sangat luar biasa. Artinya melampaui, pesantren sudah melampaui sekat-sekat tembok pesantrennya. Artinya sekarang itu kan banyak sekali yang apa namanya menulis tentang yo sastra, yo puisi, bahkan juga ada apa namanya tokoh-tokoh sastrawan yang memang lahir dari pesantren, banyak sekali. Buku ini kan sudah terbit lumayan lama ya. Apakah panjenengan punya rencana untuk membuat jilid 2 mungkin Pak dari novel ini? Ya rencananya kepengen neruskan nulis, tapi waktunya sekarang itu kan kita sudah apa namanya, ya sudah ditempatkan di lembaga pendidikan, itu sudah aktif di dunia pendidikan, memang cukup berat memang menyisakan waktu itu, karena apalagi kita juga sambil kuliah, jadi kan repot. Kepengennya cita-citanya ya kepengen diteruskan, dilanjutkan lagi. Pengen dilanjutkan. Ya apalagi sekarang tuh banyak sekali yang tanya kok nggak cetak lagi. Yo saya dulu nggak punya niatan apa-apa, yo nulis untuk persembahan untuk kajian. Tapi ya itu tadi yang saya sebut apa namanya, kadang itu Allah memberikan sesuatu yang di luar dari perkiraan kita. Ya bolak-balik ya, kalau sesuatu kalau dipangestuniai ya seperti itu. Contohnya kayak kita nggak tahu novel ini ternyata diteliti jadi skripsi. Ada beberapa mahasiswa yang meneliti dijadikan objek skripsi. Mahasiswa Unisnu, yang kedua mahasiswa IAIN Purwokerto, yang terakhir tahun ini itu mahasiswa STAI Al-Hikam Malang. Jadi itu yang saya sebut sebagai apa namanya, ya mungkin dipangestuni Romo Yai sehingga barokah. Saya sebut sebagai itu. Meskipun ya banyak sekali kekurangan. Ya maksudnya banyak sekali kekurangan, tentu itu. Saya nulisnya juga masih banyak belajar kok. Tidak terus kemudian ideal itu belum. Mungkin
untuk kedepannya dari novel ini napa Pak ingkang panjenengan harapkan? Apakah diperbanyak lagi, dicetak lebih banyak gitu agar ya semakin banyak lah halayak yang mengetahui novel ini. Ya saya ya nggak punya cita-cita yang terlalu tinggi-tinggi saya itu. Ya ngalir aja gitu. Kalau kepengennya sih neruske nulis lagi untuk lanjutannya, tapi belum sempat itu. Banyak pekerjaan. Doakan semoga nggih pangestune mawon. Sahel bisa segera menyelesaikan Kuntul Nojok Bulan Jilid 2 nya. Terakhir Pak, menawi pesan-pesan closing statement kagem niki para pemirsa sedulur Kanjengan. Nggih, intinya nggih. Kita sebagai santri ya, dimanapun berada tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Jadi apapun kita, dimanapun kita berada, kita tidak melupakan asal kita dari mana. Apalagi kita santri kajen. Ya. Jadi kayak di dalam mimbar itu kan ada peninggalan bersurat yang dibaca, salah satu interpretasinya, salah satu penafsirannya ada yang membaca sing penditku ngusap ing embun. Itu dimaknai, ada yang memaknai sebagai bahwa sing penditku yang anak turunku atau santri-santriku yang belajar di kajen harus selalu ya ngusap ing embun, ya istilahnya menjaga kesucian diri. Kalau mereka mau menjaga kesucian diri maka akan kuusap ubun-ubunnya. Itu bahasa seperti itu kalau menurut Kiai Yasir itu hampir mirip seperti bahasa tantingane Syekh Abdul Qadir nanting murid-muridnya, nanting para pecintanya. Di mana Syekh Abdul Qadir itu ada wa ana likulliman athura markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biyadi. Jadi orang-orang yang terpeleset dari murid-muridnya Syekh Abdul Qadir, dari para pecintanya, dari para sahabatnya, jika itu mereka betul-betul punya alaqah rabithah yang kuat dengan Syekh Abdul Qadir, maka mereka semua akan ditolong oleh Syekh Abdul Qadir. Termasuk ya kita sebagai santri ya tetap harus punya rabithah yang kuat dengan guru-guru kita. Termasuk para kiai kajian, khususnya Syekh Ahmad Al-Mutamakkin. Itu saya kira ya. Jadi kita sebagai santri jangan sampai melupakan asal kita dari mana, ngoten. Ya, jangan melupakan guru-guru kita. Terima kasih Bapak Sahel sudah berkenan hadir pada podcast Kanjengan. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Sarung Kanjeng Pekalongan yang telah memberikan support sehingga acara podcast ini dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Terakhir, saya sebagai host pamit undur diri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.